Dan kopi satu dan. Oke, siap. Nanti dulu lah. Bang, ini Bang Uwi. Pernah lihat di TV? Waduh. Hah? Sekarang saya nggak di TV Pak, di apotik. Bang Komeng. Iya. Serius Bang? Mau ngapain di kopi di sini? Ih, serius nih. Bapak? Saya ini kopi juga sih. Oh. Dia punya kopi nih. Iya. Kopinya enak. Serius Bang? Iya. Ini Bang Komeng beneran nih? Iya Jujur Pak. Bang, jujur banget nih. Ada kemarin yang palsu udah ditangkap Pak. Serius? Wah, yang gitu sekalian aja Bang kita. Ngopi dulu ya. Kopinya enak. Enak serius ya. Tapi lebih enak lagi. Bapak bayarin. Tolong ya nanti masuk bil gue semua nih. Ay. Kita langsung ke atas aja boleh Bang ya? Ya, kesannya apa nih? Ngobrol-ngobrol Bang. Oh gitu. Boleh ya? Mumpung Iya. kan ngomong di sini mumpung. Siap. Siap ya? Boleh. Tapi bener Komeng nih. Ya, nanti Bapak Oi. bisa cek tuh pakai rapid test kuning bukan. Siap. Let's go. Oke, sekarang. Let's Wah, go. mantap. Ada aja rezeki nggak kemana-mana. Uwi. Siap, kemudian tadi habis nemu orang di kafe, saya ajak podcast langsung. Gak sengaja dia ngopi-ngopi tuh. Tapi orangnya denger-denger sih terkenal sih. Ya kan? Terkenal banget. Terkenal seluruh Indonesia. Orangnya siapa? Ah, ini dia. Nice. Ketemu lagi. Mantap. Langsung. Iya. Makanya saya bingung tadi saya lagi ngopi diajak ke atas. Langsung Bang Ini ya? tempatnya. Tapi ini Aduh. asli, Bang Komeng memang ya? Asli Pak, nggak campur terigu. Iya. Bang, mantap, saya mau mantap. tanya-tanya nih boleh Bang ya? Wah, boleh dong. Serius ya, ngopi dulu ngopi, pakai dulu Bang, iya. biar keren Bang. Iya, ngopi dulu benar. ngopi. Jadi kopi enak ya kopi saya ya? Mantep nih. Saya ini penasaran Bang, makanya tadi nemu abang di kopi shop saya Bang. Ah, itu nemu. dia. Itu aja bisa begitu, Pak. Ya, kok bisa, pas-pasan Bang ya? Iya. Nemu tuh berarti tidak sengaja bertemu, Pak. Ya kan? Kayak ketiban sama tertiban tuh kan kalimat itu beda, nggak sengaja. Kayak cewek itu tertiban Komeng, nggak sengaja terus Komeng tuh Pak, ya kan? Iya kalimat. Nulis buku juga Pak ya? Nulis. Wah mantep nih Bapak nih. Anaknya 5 Bang katanya Bang. Ya. Saya bikin kasih 5 nanti. Wah bagus tuh. Iya karena kan anak Bapak di rumah saya. Iya. Jadi ini Pak. Oke kemudian ini kedatangan The Legend ini. Ini idola saya ini. Legend Bang ya, tapi ya. Legend. Pakai Bang. Iya. Kebalik enggak ya? Hah? Benar ya, benar. Cara makainya benar. Oh kebalik ya? Oke. Iya. Terima kasih Bang Komeng. Ya. Ini luar biasa nih. Kesempatan ini tidak pernah nyangka bisa ketemu Bang Komeng. Selama 30 tahun saya cuma bisa lihat di TV. Waduh. Udah serius Bang. 30 Iya. tahun. Ternyata hari ini bisa ketemu di coffee shop. Itu Langsung saya ajak ke podcast saya Bang. apa ya Pak ya? Segala sesuatu yang sudah dijanjikan biasanya nggak jadi. Jadi lebih enak dadakan Pak. Jadi kita ini ibarat tahu. Apa itu tahu Bang? Ya tahu bulat, dadakan ketemu. Oh dadakan. Oke kita langsung ini Bang. Kita mau menggali-gali. Gali. Wah. Mungkin ada emas berlian Bang. Mungkin juga ada kabel yang udah nggak dipakai. Kalau Bapak soal gali-menggali ya. Seperti biasa Bang, ini nanti sambil ngopi enak nih Bang. Oh iya. Ayo snack Bang. Iya. Ini UMKM Bang. Wah. Silakan. Jadi mengerjakan produk-produk masyarakat UMKM, juga ya Bapak? UMKM. UMKM. Di HIPMI katanya? Di HIPMI. Wah. Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia. Abang mau jadi ketua umumnya nggak? Udah nggak muda lagi Pak. Bukannya 20. 20. Yang bawah ke bawah kan 20 Bang. 20 dong. Atas 50 Bang. 50 pas tuh, ya kan? Oke lanjut nih Bang. Yang biasa nanti dapat buku saya. Nanti saya kasih Abang juga. Nah itu. Ini juga dapat kaos saya Made in Indonesia di sini ada, ya kan? Kalau dari Bang Komeng nanti dapat Nah. Oke, langsung aja nih Bang. Ya. Saya ini terus terangnya penasaran Bang. Ya kan? Kayak Rhoma Irama dong penasaran. Kenapa? Selalu penasaran ya Rhoma Irama. Gini Bang. Abang ini kan pelawak ya, bener nggak? Bukan ya? Saya tidak bisa menyatakan diri sendiri. Harus orang lain, ya kan? Iya benar. Kalau saya ngaku-ngaku pelawak, ntar katanya bukan pelawak. Kalau masyarakat yang menilai saya pelawak, ya saya terima. Oke Bang, boleh nggak ceritain
awal mulanya tuh Bang? Ini orang saya lihat browsing nggak ada yang tahu. Abang ini kan mulainya gimana sih sekolahnya, terus kuliahnya kok tiba-tiba bisa ke komedian itu loh. Ceritanya seperti apa? Secara singkat Bang. Saya kalau waktu kecil ditanya pengen jadi dokter. Iya. Tak tahu gedenya jadi pelawak. Nah, makanya kalau yang mau cita-cita jadi pelawak, bercita-citalah jadi dokter. Kalau yang gedenya mau jadi dokter, cobalah dari kecil bercita-cita jadi pelawak. Gitu, jadinya kebalik-balik ya. Iya. Dulu waktu itu mungkin dokternya bukan dokter manusia Bang. Mungkin dokter cita-cita dokter apa enggak? Dokter hewan. Iya, enggak. Iya. Karena saya suka bergaul dengan pasien saya, makanya saya suka dengan dokter hewan. Hidup itu tidak bisa ditebak, Pak ya. Saya pengen jadi dokter, nggak tahu jadinya pelawak. Waktu tumbuh terus tumbuh, Pak. Saya sudah mulai ingin menjadi sutradara. Awalnya itu sutradara malah. Makanya saya suka dengan sinematografi, macam-macam lah. Saya berhubungan dengan situ. Yang meracuni saya dan yang melempar saya ke dunia lawak adalah Rudi Sipit, Pak. Itu siapa? Itu Sipit pasti. Ya, itu Sipit sebutannya, Pak. Sebenarnya dia keluarga siput ya, Pak. Jadi ini hidup saya cukup aneh, Pak ya. Orang banyak bergaul dengan Tionghoa biasanya mempelajari tentang nggak ada usaha atau dagang pengusaha, apa, Pak. Ya. Saya malah bergaul sama Tionghoa, malah jadi pelawak. Rudi Sipit itu orang Tionghoa Gunung Sahari, Pak. Ya. Nama ininya siapa? Nama Acong. Goceng Sin, Pak. Goceng Sin. Saya tawar waktu itu Pego nggak mau, Pak. Maunya goceng gitu, Pak. Nah, jadi karena adanya waktu itu zaman Orde Baru harus menggunakan nama-nama Indonesia, jadi Gunardi namanya, Gunardi. Dipanggillah Rudi. Dia dipanggil Rudi, dipanggil KPK nggak mau. Ya iya dong, orang namanya Rudi. Masa KPK ya kan nggak pas gitu. Nah, terus juga pelawak waktu itu yang sudah senior Om Ateng, Pak. Om Ateng juga kan asli Tionghoa. Dia Tionghoa juga, Pak, aslinya. Dia dari Kramat kalau nggak salah, Kuitang kalau nggak salah. Bukan dari Shenzhen. Shenzhen itu waktu itu saya cuma mesen ini aja, kaos oblong, Pak. Ya, saya nggak. Nah, jadi perjalanan karir saya ini cukup aneh itu dia, Pak. Orang biasanya bergaul Tionghoa dagang, Pak. Cuan, urusannya cuan. Ya, ini juga ada cuan nih sih, Pak. Tapi akhirnya saya mau jadi pelawak. Saya banyak berbicara kepada orang-orang. Ini bakat lawak. Bakat apapun bisa. Tuhan memberikan di tubuh kita, mau jadi apa aja bisa, tergantung kita mengasahnya. Tadi aja kita bercanda, Pak Bas ini ada juga bercandanya. Iya. Cuman Pak Bas kan lebih mengasah ke jiwa pengusahanya. Ya, padahal kalau mau jadi situ sebenarnya bisa. Bisa. Kalau ini jiwa pelawaknya. Iya. Karena saya juga sekarang jadi pengusaha, Pak. Pengusaha tawa. Ya. Jadi buat orang-orang yang ingin jadi pelawak, yang ingin jadi apapun bisa. Tergantung dari dia apa maunya. Tapi umur berapa tuh kok tiba-tiba dirusak sama Rudi Sipit tadi itu umur 19. Waktu itu saya termuda, Pak. Makanya umur 20 saya sudah masuk TV, umur 19 itu diajak festival-festival. Nah, itu kuliah saya dari hampir ada 5 kampus itu tidak ada gelarnya, Pak. Malah akhirnya gelar tiker. Dan tapi lumayan, Pak, banyak relasi. Banyak relasi. S1 baru kelar kemarin 2017. Luar biasa itu, Bang. Saya ya kan jarang kan, Pak, masuk tahun 89, S1 2000 itu negara mana ya? Dan siapa? Baru saya aja kan. Sendiri ya. Iya. S1. Waktu itu saya mau disuruh langsung S3. Takutnya kan musim pandemi ini pilek, Pak. Akhirnya kan nggak enak ya. Iya. Jadi itu cukup lama. Berarti ngelawan dari umur 19 sampai sekarang itu pernah nggak sih ngelawak diri sendiri? Ngomong sama sendiri, ketawa sendiri gitu. Waktu itu pernah, tapi akhirnya dirawat sama ibu saya, Pak. Ya kan? Karena dianggap saya stres sampai kabel hijaunya putus gitu. Jadi akhirnya saya itulah, Pak, pelawak itu banyak menghibur orang, dirinya tidak terhibur.
banyak yang penyakitnya juga macam-macam Pak. Makanya saya harus punya pelarian. Entah main apa. Mainnya apa tuh Bang? Ya saya main game di rumah, main musik kadang-kadang. Main susu nggak pernah jarangnya? Pernah, waktu itu ada sapinya, tapi sapinya protes. Katanya megang mulu nggak ngawinin. Ya itu kan banyak pengusaha sapi kan diperas sama sapi kesel ya. Iya dipegang mulu, dikawinin kagak gitu kan. Ya itu, jadi ya cukup unik. Iya. Emang unik ya. Itu 20 udah masuk TV. Ya, waktu itu TV pemerintah Pak, TVRI. TVRI ya, belum ada TV swasta ya? Wah, pernah nawarin CCTV, tapi kan saya adegannya lagi nyolong lagi Pak, saya bisa digebukin ya kan. Jadi ya, kalau zaman dulu nih Pak nih, saya cerita lawak ya. Abis juara festival atau abis ikut festival, itu melawak di kafe-kafe, bar, nightclub, diskotik. Itu yang namanya Pangeran Jakarta sampai kota, pokoknya seluruh kota. Itu saya ngelawak situ. Sydney. Apapun di situ. Makanya saya kalau ada yang baru-baru saya sekarang udah lupa Pak, karena itu zamannya tahun 90-an. Nah, nanti kalau dari situ baru ke TV mereka itu Pak. Oh, jadi sekarang nggak ada sekarang. Harus ke klub-klub dulu ya? Iya, karena nyari duitnya di situ. Dan TV juga waktu itu belum ada lawak, itu hanya selingan kan Pak. Yang ada di umpamanya acara musik di TVRI, selingannya lawak. Tidak punya program sendiri lawak pada saat itu. Jadi kita ngisi-ngisi di situ. Itu yang menghancurkan kuliah saya Pak. Pulang sebenarnya melawak itu jam 1 Pak. Jam 1 tuh saya naik, ya paling setengah jam, setengah 2 kelar. Tapi saya nggak langsung pulang Pak. Karena jam 2 ada striptease, saya nonton dulu. Gratis gratis ya? Iya Pak, kan saya pengisi acara, jadi gratis. Ya, tapi kalau nyolek nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, karena itu emak saya. Ya kan? Nah dari situ, akhirnya kuliah tuh pagi ya udah males Pak. Disitulah yang rusak ya. Jadi itu aslinya bukan Rudi Sipit berarti. Yang rusak cewek-cewek striptease itu. Ya sebenarnya percuma juga Pak, saya pulang setengah 2 juga nggak nonton itu, tetap males kuliah juga paginya Pak. Iya, males ya? Iya, karena kan rumah jauh dari kota ke Matraman Pak. Jadi kalau gitu tidur di sana mungkin sampai jam 5? Oh nggak mungkin Pak, kalau itu tidur di sana dibanguninnya pakai air panas. Kan pagi udah nggak boleh ngalingin tubuh orang. Ya, itu TV swasta pertama yang Bang Komeng masukin apa itu? Yang bikin Bang Komeng terkenal itu? Sebenarnya awal dari mulai waktu itu salah satu TV swasta TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Itu bukan televisi pelawak Indonesia kan TPI. Sampai begitu karena saking banyaknya pelawak di situ dan program komedi banyak, Televisi Pelawak Indonesia. Terus berubah lagi Pak, banyak film-film India, Televisi Film India. Itu sampai berubah-ubah. Sampai saya waktu itu buka sebuah pemancar di Semarang. TPI itu nongolnya pagi Pak, dari jam 8 sampai siang. Sampai orang Semarang ngomong gini, oh TPI TV paling isu, kayak gitu. Karena udah siang kesana nggak ada, siarannya hanya jam segitu. Nah itu paling banyak komedi. Kalau pas spontan tuh SCTV. SCTV itu yang, tapi sebelum ngomong spontan Bang Komeng, saya penasaran banget. Namanya kan keren sekali nih. Ya. Saya lihat namanya itu, udah kayak orang Betawi kelihatannya. Ini turunan Betawi atau orang mana? Itu bukan turunan Pak, tanjakan. Tanjakan? Ya. Namanya nih aslinya tuh Alfiansyah Bustami Sarjana Ekonomi. Waduh, itu siapa yang nambahin marga di belakang Sarjana Ekonomi? Gak ada ya? Gak ada. Kok bisa nama Komeng itu dari mana sih? Pelawak itu namanya bagus, dirubah jadi jelek. Beda kalau yang lain. Ada yang namanya jelek dirubah jadi bagus. Itu penyanyi-penyanyi itu Pak. Kalau pelawak justru dihancurkan untuk supaya orang melihat sesuatu yang aneh. Waktu itu pun saya mencari ciri, akhirnya suara waktu saya sengaukan dikit. Mau kemana loh? Kan gitu-gituin tuh Pak. Itu. Ya itu merubah itu Pak. Jadi waktu itu saya di radio dengan Rudi Sipit. Di radio waktu itu nggak ada yang dengerin Pak, karena saya di radio dalam. Ya. Saya di radio humor. Awalnya sebelum itu masuk di radio Abri waktu itu Pak. Radio Abri. Kalau nggak lucu tembak Pak waktu itu. Jadi terus Mas Kasino tuh kepala stasiun Radio SK diajak ke situ. Walaupun waktu itu pernah beberapa menjuari lomba di Radio SK, tapi saya
dan teman-teman tidak ke situ. Setelah dipaksa oleh Mas Kasino, akhirnya ke Radio SK. Radio SK itu radio humor. Kalau sekarang kan setiap radio pada bercanda, nggak ada bedanya lagi. Jadi percuma. Waktu itu saya di Radio SK. Jadi kalau radio itu Pak kan nggak kelihatan mukanya. Jadi kalau ada mau kemana? Wah, suara si Komeng tuh Pak didengerin Pak gitu. Jadi buat nguber itu tuh Pak tuh. Itu mikir juga nggak sih? Terus nama Komeng dari mana itu nama Komeng itu? Komeng itu Mamo waktu itu cari yang paling jelek. Saya udah pakai nama Simon, wah kurang jelek, pakai ini. Yuk macam-macam tuh Pak. Kelomang, mungkin dari itu nggak kelomang binatang kelomang itu? Kelomeng. Oh, itu nama binatang ya Pak? Binatang. Oh itu malah siput. Oh, yang suka di pasir Pak. Itu kelomang atau kelomeng itu? Kelomang itu. Kelomang, bukan Komeng ya? Ya, kalau Komeng tuh kalau kata orang Betawi susah diatur. Oh, itu bahasa Betawi itu Komeng itu? Ya, ada banyak itu. Terus ada kalau di Jawa gulung Komeng kan ada Pak ya? Nangis, ya kan? Gulung Komeng itu, gulung kulming ya, sama nangis nggak berhenti kan Pak? Iya benar. Ya, ada banyak macam-macam. Kalau ke Bali saya jadi Komang. Kalau ke dapur saya jadi Kompor Pak. Ya. Jadi Bapak tinggal milih aja maunya yang mana kan. Jadi itu memang nama dicari yang paling jelek itu ya? Iya, yang paling aneh, jelek, unik. Itu sebelum terkenal itu? Ya harus dicari dulu. Karena segala kalau ada sesuatu yang beda itu pasti nongol sendiri itu Pak. Mulai dari suara, mulai dari nama, tuh saya berusaha di situ. Ya, memang sesuatu yang nongol-nongol tuh selalu dicari. Iya, emang begitu Pak. Nggak mungkin diketok Pak. Iya. Dimasukin bisa Pak. Nah, kalau suara itu juga sama, pas nama dulu atau suara dulu? Dulu nama dulu, terus baru suara dicari lagi, apalagi ini yang bikin beda gitu kan Pak. Kalau sudah muncul banyak, ya saya juga udah nggak pakai suara itu lagi Pak, karena kalau main suara repot Pak ya, nanti KPU yang nilai, jadi saya nggak mau terlalu dalam ke situ. Akhirnya sekarang saya nggak pakai suara itu lagi gitu. Itu sekarang udah nggak pakai? Nggak, capek Pak. Capek. Wah gitu-gitu terus. Itu lama-lama kan polip Pak, ya kan? Ngetop kagak kan saya ke THT. Oke, lanjut lagi tuh. Nah, setelah nama Komeng, suaranya uhui dari mana uhui itu? Nah itu udah dipatenkan belum nih? Karena lagi musim sengketa merek. Yang di pinggir jalan, yang nyetopin mobil. Iya, nggak merek kan banyak. Oh ini merek. Merek ya. Banyak sengketa merek nih. Apakah udah dipatenkan nggak tuh? Uhui. Takutnya orang bukan Komeng. Uhui punya gue dong, gimana? Dulu ada sebuah iklan makanan menggunakan itu Pak. Langsung saya patenkan. Waktu itu bayar 500.000 tuh Pak. Bayar hak paten itu. Iya. Apa itu bagiannya saya lupa tuh Pak. Jadi sekarang ini udah dipatenkan ya? Enggak, saya perpanjang. Karena kan Samsat tutup pandemi ya. Jadi pas saya bawa itu ke perusahaan itu langsung ganti. Jadi Cihui. Waktu itu Pak ya, tahun 99 deh, sekitaran itu deh, sebelum rame nih kerusuhan. Nah, terus udah kesininya lagi, udah saya nggak kan biasanya harus diperpanjang tuh, Pak. Saya nggak perpanjang. Jadi tidak dipatenkan lagi gitu. Nggak perlu ya? Nggak perlu, tapi orang sudah tahu lah, Bapak aja kan tahu kalau ada yang pakai, Bapak tinggal bawa saya doang nih. Barang buktinya gitu kan. Lu pakai temen gua nih, Pak. Kan ya, gitu. Saya nggak perlu bawa sertifikat lagi. Nggak perlu lah. Nah, itu pakai itu Pak, apa ya? Kembali ke ciri tadi Pak, sesuatu yang harus punya jargon, spontan. Apa nih setiap opening atau closing program itu? Nah, suruhlah dicari sama Septian. Waktu itu saudara Septian Dwi Cahyo, ya, yang orangnya jarang ngomong Pak, pantomim, ya gitu. Waktu itu ada adegan di kolam renang diubur-ubur sama ikan hiu bohongan Pak. Terus hiu hui. Kata Septian, udah pakai itu. Gitu. Itu namanya rezeki berarti. Ya. Emang anak siapa Pak? Anak si Soleh ya. Emang berarti itu spontan itu? Ya, semuanya memang serba spontan. Termasuk ketemu juga spontan. Ya, sama Bapak aja spontan. Segala pokoknya jangan janjian deh, suka nggak jadi. Dengan yang dadakan Pak. Iya. Terus lanjut lagi, tadi kan udah Komeng, udah suaranya gitu. Iya. Nah. Terus lanjut lagi tuh, acara yang bikin Bang Komeng terkenal itu. Acara apa itu? Ya, itu spontan tadi. Ya, itu di SCTV ya? Iya. Itu cikal bakalnya Bang Komeng terkenal atau sebenarnya sebelum SCTV itu Pak, saya pernah nawarin ke
es cendol tapi banyak santannya kan saya nggak, saya nolak gitu ya. Ini program di Indonesia baru pertama kali. Ya di luar sudah banyak ya. Candid kamera udah di banyak. Di luar negeri itu tapi. Justru saya melihat dari luar dengan Septian itu. Karena keisengan, saya suka iseng gitu. Tapi memang isengan katanya, dengar-dengar suka iseng juga. Ya sebenarnya iseng karena ada orangnya Pak. Ya karena orang, jadi apa ya, kayak itu Pak, apa namanya, Bang Napi. Nggak ada niat tapi ada kesempatan. Jadi kalau ada temen nih datang ke rumah gitu, saya nggak punya makanan nih, tapi punya tepung doang. Ya suka sendalnya tamu sendiri saya gunting Pak, saya rendam tepung, saya goreng, pada makan. Pak. Kok agak keras? Pas mau pulang, tadi sendal gue tuh, gitu Pak. Sendal jepit tuh kan. Ya dari situ akhirnya Septian juga melihat gimana nih kalau kita bikinin kayak program di luar negeri gitu. Bikinlah, waktu itu ditawarkan ke beberapa PH dan beberapa TV, nggak ada yang mau. Karena waktu itu di kita trennya lagi semua bercerita. Kalau yang kayak gitu, nggak ada ceritanya, orang nggak demen gitu. Nggak laku lah ya takutnya. Iya, menurut mereka nggak laku. SCTV pun waktu itu 2 kali menawarkan, baru akhirnya diterima. Dan masyarakat suka semua Pak. Ternyata itu waktu itu yang bisa ngalahin di Jakarta tuh cuman Sidul Pak. Di daerah tuh ini bukan share lagi Pak, rating tuh sampai 30 lebih. Sekarang kan udah nggak bisa ngomongin rating udah karena susah udah banyak ya, Pak. TV banyak saingannya. Zaman tuh cuma SCTV, RCTI kali ya, TPI. Ya ada beberapa lah, belum yang lain tuh belum kelihatan. Jadi masih ngomongin rating masih pantas. Kalau sekarang udah ya paling share, ya ngomongin rating 0,0, itu sampai 30. Gimana share-nya? Udah nggak muat kali di kertasnya Pak. Akhirnya jadi yang ngomongin itu. Jadi di Jakarta kalah cuma sama Sidul waktu itu. Sidul jadi, anak Betawi. Ya. Itu berapa serian tuh? Apa tuh? Kan serinya panjang itu Sidul. Sampai kuliah, dari kuliah sampai kerja itu nggak selesai itu. Makanya itu juga saya bingung kan Sidul. Mungkin kalau dia udah lulus Sidal kali kan. Sidal. Oke Bang, selain tadi udah spontan itu yang bikin Bang Komeng itu terkenal apa enggak sih? Spontan itu apa? Ada lainnya? Saya lihat ini banyak juga main apa? Main sinetron. Ya, jadi apa ya Pak ya? Sebelum itu dengan Diamor sudah beberapa banyak program. Ada Kompor Diamor. Terus Diamor tuh paling unik kalau ngadain lawakan di TV tidak pernah pakai bintang tamunya pelawak. Justru orang-orang yang di luar lawak. Karena cukup yang melawak kita-kita. Dari situlah juga banyak bermunculan banyak pemain yang bukan pelawak berkecimpung di dunia lawak. Kayak Rike tuh dulu bareng kita Pak. Rike dia Pitaloka sekarang jadi politikus ya. Dulu Andre juga Pak, Andre Taulani gitu dulu. Jadi kita memang memilih yang bukan pelawak pada saat itu. Ada Kompor Diamor, terus ada Opera Diamor. Jadi kita melawak di depannya orkestra Pak. Ada juga itu? Iya, jadi setiap ini yang ngiringin bukan musik biasa, orkestra waktu itu pernah Opera Diamor dibawain. Diamor sampai sekarang saya juga nggak jelas Diamor itu paling ada yang orang ngatin diam-diam mencari honor, diam-diam tumor, nggak tahu lah. Banyak ya Mas? Iya. Tapi sekarang selain ngelawak, kegiatannya apa aja? Katanya ketua umum juga nih? Iya, waktu masih ketua umumnya Dery diminta bantuan untuk menjadi ketua di Pemda Jabar, Paski Persatuan Seniman Komedi ya Pak ya. Waktu itu kan saya sebelum ngurus komedi ngurus komedo Pak ya. Tapi akhirnya ya, saya akhirnya di komedi, terus sudah selesai. Saya sebenarnya apa ya Pak ya, di organisasi kurang begitu ini. Tapi pas pemilihan berikut kepilih lagi. Ini udah keberapa ini? Ini batasnya aja 2 Pak. Waktu itu aja 1 kali ini 2 tahun. Sekarang malah diperpanjang 3 tahun. Jadi tahun ini mudah-mudahan habis nih Pak nih. Gitu. Cukup lah. Waktu itu juga senior-senior bilang jangan yang udah pensiun dong gitu. Kalau bisa yang muda-muda ya mau nggak mau ya kita siapa lagi yang mensejahterakan pelawak. Makanya kita sangat berterima kasih dan sangat senang orang-orang yang memperhatikan lawak kayak
Pak Basuki kerjasama dengan sama Paski. Itu saya senang Pak, saya senang Pak Agung tuh Pak. Itu benar-benar dari zaman dia masih militer memperhatikan komedi. Banyak beberapa orang lagi yang lain juga. Karena siapa lagi yang memperhatikan kita gitu Pak. Banyak organisasi-organisasi lain yang akhirnya dipegang oleh bukan orangnya sendiri Pak. Seperti Parvi kan itu hancur akhirnya Pak. Ya Sinar apalah gitu. Ya harus pelawak-pelawak lah ya. Iya, makanya ya mau nggak mau itu. Dan pelawak itu banyak dosanya menurut saya Pak. Kenapa tuh? Dia suka bohongin orang, kayak ngomong ini bohong gitu kan. Akhirnya saya nonton di TV banyak artis lain tuh yang jadi duta-duta di PBB gitu. Bohong Pak. juga tuh. Itu benar Pak. Benar. Makanya akhirnya saya ikut di Indonesia apa ya? Saya masuklah PMI Pak. Ya ini saya ngomong nggak salah Ketua Unit Kopla PMI Kabupaten Bogor. Ya waktu itu saya pikir wah mau bantu orang deh, tapi saya nggak ngerti Pak. Saya taunya PMI itu donor darah, nolongin orang sakit. Ternyata di situ ada beberapa bagiannya Pak. Kalau kayak gempa tuh ada bagian assessment gitu Pak. Dia ngeliat gempa aja bisa ketahuan ini yang dibutuhin ini. Ada bagian SAR Pak. Waduh, saya bilang sih nggak mungkin Pak. Ada helikopter terjun gitu kan, terus nolongin yang di laut, yang di mana. Ternyata di situ ada juga bagian building itu bangun-bangun rumah dari tenda sampai terjadi rumah Pak. Kalau akibat gempa. Ada juga bagian WOS. Itu kerjanya nyari mata air. Ada nyari mata air. Saya doang kan yang nyari mata-mata gitu. Mata pencarian. Itu dia Pak yang saya cari. Kalau Bang Komeng bagian apa itu? Di situ ada PSP, program support psikologi. Apa itu? Itu memberikan kegembiraan ya Pak, orang-orang sedih di situ. Jadi kalau donor darah bikin dia gembira gitu. Entah kecolok dong Pak. Itu kadang-kadang gini Pak, kayak orang habis gempa nih Pak, itu depan rumahnya suka demam Pak, hancur semua kan Pak. Itu kita yang diturunin. Saya ajak ngobrol, bercanda, ayo Pak kita sama-sama kita rapiin rumahnya. Alhamdulillah mau Pak. Terus airnya Pak kalau datang nih, itu di sini ada, di sini ada, itu airnya belum nyampe ke sana, sini udah habis nih Pak. Udah kalau saya di tangki, saya ngelawak aja tuh Pak. Wah, pada nggak tahu nih Pak. Yang ini tangki ini lewat ke sono Jadi kadang-kadang itu perlu juga berarti ya? Iya, kayak umpamanya bagian SAR udah bilang ini mau longsor. Penduduk nggak mau dibuat turun Pak. Itu turun tangan. Lah iya kita Pak, Pak, ini longsor repot nih Pak nih. Kita kalau ketiban duit enak Pak, ini ketiban gunung Pak. Bercandain gitu Pak, baru mau gitu Pak. Itu saya baru tahu loh. Ini nggak pernah tahu saya nih. Ternyata ada bidang-bidang yang orang itu justru yang susah-susah yang bikin pelawak masuk supaya gampang pindah. Iya, tadinya mungkin mereka belum ada pelawak, hanya biasa orang psikolog di situ Pak. Dengan cara, tapi kita masuk ke situ akhirnya mau dia. Yang paling pernah nggak ngerayu siapa yang paling susah? Ngerayu cewek Pak. Ya dari kalau yang hancur banget tuh itu yang paling susah Pak. Kita mesti pelan-pelan kayak ini rumah ya udah mau gimana, ini kan bencana gitu Pak. Wah itu pelan-pelan Pak. Waktu awal sih saya masuk PMI saya pikir gue bisa nyupir nih. Pak gue mau masuk PMI gue bawa ambulan deh gitu. Hah ambulan? Nggak usah katanya. Pakai ada gini. Oh ya udah. Terus saya pertama masuk situ, saya ajak Rudi Sipit, saya ajak lain. Sekarang sudah banyak pelawaknya Pak. Sampai dibikinin lah unit sama PMI itu unit. Unit Koplakto Komando Pelawak. Jadi jadi saya tinggal, sono ini kirim nih 2 orang, ini kirim nih kemana gitu kan Pak. Ya bukannya nyumpain bencana, kalau lagi pas bencana. Kalau nggak ada saya kirimnya ke gudang, saya kunciin gitu kan Pak. Ya beberapa sampai dari Lombok, Palu sampai Banten terakhir ya semua pada. Itu jiwa sosial juga tuh Bang, berarti Bang bagus tuh. Melawak untuk membantu teman-teman supaya bergembira. Ya tadinya sih saya berpikir ya kali ini bisa ngikis dosa gitu aja Pak, karena kan pelawak banyak dosa. Suka bohong ya. Ya tidur. Saya juga kadang-kadang kan ada yang nggak ngerti juga. Ini ntar gimana ini sangkain kalau teman-teman yang lain ada juga yang dibayar berapa? Ya nggak dibayar, jangan kan dibayar, tidur aja kita ikut. Yang lain di tenda Pak, di ini kadang-kadang was-was aja tuh Pak, rusuk gitu. Ya gitulah ya Bang. Pasti ya. Tapi ini Komeng bener ya. Tadi udah ngomong panjang, bener ya. Takutnya
makanya itu Bapak nggak punya alatnya sih Pak. Ya. Ada nggak lie detektor, ada nggak tuh? Lie detektor, aduh. Bukan, Bang, saya tanya lagi tuh, katanya dulu sempat jadi pelawak paling mahal gajinya katanya. Bener nggak sih itu? Isu loh itu, isu atau beneran gajinya berapa waktu itu? Pendapatnya, bukan gaji, pendapatnya katanya, weh Komeng ini kayak artis kan ada artis termahal se-Indonesia, ini pelawak termahal Indonesia. Kalau saya mahal, tadi saya lagi ngopi diajak sini saya nggak mau dong Pak. Iya. Kita ngomongin berarti murahan nggak? Murahan nggak? Murah? Murah tapi tidak murah gitu Pak. Jadi apa ya? Kayak iklan motor Pak. Sebenarnya saya ini orang apa ya? Paling mahal? Bukan paling mahal. Nih saya ini jarang yang banyak program Pak. Coba bawa perhatiin. Awal spontan. Terus ganti lagi dulu sinetron Mama. Terus nggak pernah dalam satu hari bisa 2 program Pak. Fokus. Bapak pernah lihat ya kan? Saya jarang. Nah, untuk membuat itu supaya orang nggak banyak memakai Pak, karena kita apa ya? Ada orang dari pagi di sini, siang di sini, sore di sini, kayak agak meninggal ya Pak. Iya. Itu kan ada orang cuma ngumpulin duit, duit. Kita jadi main juga kalau jarang nih Pak, kan kita jadi banyak bisa waktu liburnya buat ngisi kepala kita nih Pak, karena tetap saya harus nulis. Tetap ya? Iya, saya harus mencari apa yang lucu-lucu, nanti dikeluarkan gitu Pak. Jadi warnanya pagi malam warnanya? Tergantung istri ada di rumah nggak? Dari situ saya suka, wah kalau saya ngerjain ini, nanti yang ini nggak keuber. Nah orang nelpon tuh saya suka main sebut aja harga, dia kan nggak jadi jadinya Pak. Jadi dianggap mahal, padahal saya lagi ngerjain ini. Sebenarnya konsep apa ya Pak ya, saya menggunakan itu aja. Jadi fokus selalu ya Bang Komeng, menikmatin lah ya. Jadi pelawak ini memang berarti menikmatin, nggak melulu duit ya. Ya, coba kalau tadi saya ngomong aja, Bapak saya jangan main bawa aja, 100 juta nih. Kan gitu kan saya ngomong. Ini gratis loh padahal ini. Lah iya makanya saya nggak. Luar biasa Bang. Apa ya, tergantung. Belum lagi tadi yang foto-foto tuh banyak loh itu harusnya. Wah, 1 orang 75 lumayan tuh Pak tuh. Saya bisa bawa pulang nih gedung ya kan. Oke. Bang Komeng ini, aduh, denger punya anak juga ya? Ya. Punya anak kayak orang-orang kembar Pak. Cowok cewek? Saya ini semua hampir dari turunan bapak saya kembar. Kakaknya bapak saya anaknya 12, 6 kali ngelahirin. Terus ada lagi kakaknya lagi yang cuman 4, 2 kali ngelahirin. Terus kakak saya sendiri anaknya kembar, sepupu saya kembar, dan saya juga kebagian kembar. Tapi Bang Komeng sendiri kembar? Enggak, saya makanya tadi takut kembarannya, bukan? Kembar dengan Alionde, cuman Alionde itu tidak mau mengakui Pak. Jadi saya ya udah sendiri aja deh gitu. Jadi saya nggak memaksakan kalau saya kembar Pak. Anaknya ada jadi pelawak juga nggak? Saya tidak pernah memaksakan dia mau jadi apa, ya kan? Asal jangan jadi penjahat aja Pak. Jadi penjahit boleh ya. Oke, ini udah seru banget nih Bang Komeng. Saya langsung ke pertanyaan ya. Kira-kira ada tambahan nggak sih? Nggak ada ya, udah banyak banget ya. Snack dulu lah. Wah, mantep nih Pak nih. Bapak bikin apa itu bagus, memberikan usaha kepada ya. Ini UKM jadi branding sebelumnya apa? Saya rebranding tapi punya temannya istri saya di Surabaya. Home Industry. Enak Bang? Iya. Enak ya? Karamel. Yang tua nih Pak ya? Yang tua ya. Adiknya? Dek Ramel. Karamel. Ya. Oke Bang, langsung pertanyaan boleh ya nih ya? Boleh Pak, kalau langsung pulang juga boleh. Pokoknya gimana enaknya Bapak deh. Orang saya lagi nganggur Pak. Iya nganggur ya. Saya Bang manggil nama orang pandemi. Pandemi. Masa kuman yang nonton gitu Pak? Ini ada pertanyaan dari Bisma.BTR. Bang Komeng mau nanya nih. Setelah saya searching di Google, ternyata Bang Komeng punya kembaran namanya Alfiansyah Bustami. Apakah berita itu benar ya? Tadi saya bilang itu. Ya benar. Benar. Ya. Nama saya Alfiansyah Bustami. Bapak saya Betawi, ibu saya Sunda. Saya pernah ngomong beberapa kali. Jadi muka saya mendingan Pak. Mendingan ya. Coba kalau Betawi dua-duanya, muka saya kayak Mandra. Berarti Mandra sama Abang ganteng Bambang ya pasti ya? Ya nggak tahu deh, itu Bapak yang ngomong ya. Kalau saya sih biasa aja deh Pak. Berapa perempuan yang saya tolak Pak? Saya tuh tiap hari nongkrong sama perempuan Pak. Orang saya tidur di posyandu. Aduh, ya itu dapat buku saya ya. Wah, ini ada lagi nih. Itu Pak, pelawak tuh penting baca buku loh. Perlu ya? Mau ilmu apa aja? Pasti.
Pasti Pak, karena buku apapun nih Bapak nih, umpamanya tentang kaya, gimana caranya? Nanti tinggal saya belokin buat bahan lawakan saya. Bisa itu? Bisa Pak. Itu belajarnya gimana? Apapun yang saya lihat itu harus jadi lucu. Harus ya? Ya sekarang Bapak lihat tukang martabak nih Pak. Iya. Saya pernah ngeluarin waktu itu di lomba lawak stand up. Bapak ngeliat tukang martabak tuh digitu-gituin tuh Pak. Lama-lama dari kecil loh Pak, tambah lebar. Iya. Saya bawain tuh, saya tulis, saya bawain waktu itu. Kalau lu beli martabak telur, tukangnya jangan diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol, itu lama lebar-lebar sekampung ketutup Pak. Nah, dari situ itu padahal cuma tukang martabak yang saya lihat, tapi harus saya lucukan gimana nih, gitu. Kayak saya minum kopi, kopinya enak Pak. Tapi kopi yang tadi saya nggak minum tuh Pak. Lah emang kopi apa? Kopi ya masa saya minum harus saya pakai dong. Ini yang susah itu. Ya apapun harus saya cari. Harus. Gitu. Nah, itu jadi memang harusnya memang pelawak itu S3, nggak bisa, harus profesor. Ya. Nggak perlu kuliah, nggak perlu apa, profesor karena profesor ya Pak. Profesor, bukan profesor, profesor. Kalian kondensor. Oke nih, lanjut lagi. Nah ini dia nih, Bang Komeng, Siti Hajar. Bagaimana cara Bang Komeng tetap bertahan di dunia entertainment yang sekarang dijamurin oleh para selebritis muda yang ganteng-ganteng ala opa-opa Korea? Saya kenal itu Pak, Siti Hajar. Kenal ya? Adanya Siti Tangkis. Ya. Yang Hajar Pak ya kan. Sebenarnya gini, kalau lawak itu nggak main muka Pak ya. Sebenarnya seni itu sebenarnya nggak ada muka. Yang penting dia bisa membawakannya, ya kan? Kayak orang pasti menyukai. Dan saya tidak takut dengan saingan. Masing-masing mempunyai penggemar. Bapak punya, saya punya. Nggak mungkin saya. Tapi banyak kan Bapak. Ya belum tentu Pak. Ya? Belum tentu, kita belum pernah pooling. Ya kan? Saya kemarin ditawarin jadi bupati, saya tolak Pak. Bupati Tumapel, tunggu lama metungnya kejauhan kan Pak. Udah nggak ada lagi. Oke, lanjut lagi nih Bang. Wah, luar biasa nih. Banyak yang nanya tapi saya cuma pilih 7 aja. Oh 7. Ada 40 pertanyaan. Nanti dapat lama-lama nggak pulang. Dapat tadi buku saya. Yang nanya itu. Ya nanti yang paling bagus pertanyaan dapat kaos. Berarti Bapak nggak boleh pinggir jalan dong. Kalau ada yang nanya ntar Pak jalan di mana? Main ngasih buku aja. Tapi yang paling jelek boleh bawa pulang Bang Komeng ke rumahnya. Oh iya. Buat ngelawak. Lah saya nggak ada tuh mukanya nggak kelihatan. Yang nanya ya. Ini ada lagi Bang dari Eka Ningsi 83. Apakah benar Bang Komeng bahwa satu-satunya motivasinya menyelesaikan skripsi pada usia 48 tahun adalah karena utang janji? Emang janji ke siapa Om Komeng? Silakan. Jadi gila dari 19 tahun sampai 48 tahun nggak lulus, nggak di DO nih. Ini ternyata KKN nih. Ya lain kampus lagi Pak. Lain kampus? Ya kalau ke situnya mungkin jangankan rektornya juga udah di Batu Nisan kali Pak kalau yang lama ya. Ya. Kalau yang ini kan saya temuin akhirnya di Batu Daihatsu Kak. Karena Nissan waktu itu terlalu sulit saya membawanya. Jadi saya ini paling malas sekolah Pak. Tapi paling suka baca buku. Sama saya. Nah, Bapak tapi sekolah. Saya 9 tahun. Tapi, Bang Komeng lebih lama. Tapi sekolahnya masih mending. Tapi malah nulis buku. Tapi dengerin nilai A juga nih. Ya. Lulusnya. Saya nilai A karena pengujinya saya bohongin Pak. Dia nggak tahu kalau tentang lawak. Ya kan? Dia daripada nggak bisa. Saya skripsi saya tentang lawak. Apa sih nggak tahu dong Pak. Harusnya yang uji saya pelawak Pak. Akhirnya saya udah nih bagus. Padahal itu jelek banget itu. Manajemen melawak kan itu organisasi saya bawain yang dia tidak tahu. Karena utang janji katanya, janji apa nih katanya tadi? Janji itu saya ini orang paling malas sekolah, yang lain terus sekolah sampai adik saya itu ada yang S2, ada yang kalau S1 udah deh. Nah, saya belum kelar Pak. SMA itu hampir 3 kali pindah. SMP mendingan deh, SD 2 kali Pak. Jadi saya kalau sekolah tuh sampai bingung. Dulu ada saudara di Kanwil, DKI itu sampai malas. Waktu itu kepala Kanwil Pak, jadi saya masih datang, Pak pindah nih sini, kasih surat pindah. Sampai ibu saya tahu, dia ngomong kalau dia masuk kunciin katanya. Siapa? Karyawan nggak ada. Nah itu di situ saking malesnya sekolah, sampai ibu saya bilang, lu mau jadi tukang beca gitu. Bukan berarti tukang beca itu jelek, maksudnya
dicontohnya seperti itu. Iya, Tapi karena tukang beca kan kerjanya keras, iya, ya kan? sama pengantin baru dong. Pengantin baru. Iya. Kalau nggak keras kan dia kan nggak jadi-jadi Pak. Jadi, Ya. ya. Itu. Cuman Kang Beca main belakang. Iya, main belakang. Pengantin baru kan depan. Depan. Ya. Kalau depan belakang itu mesti dicek ke dokter ya. Nah itu tuh Pak tuh. Akhirnya itu yang memotivasi saya untuk terus akhirnya wah kalau gua akan tunjukin nih. Ya di antara yang lain akhirnya yang walaupun yang lain sudah bekerja yang di swasta, ya tetap aja saya lebih mending itu Pak. Kerjanya jarang, tabungan lebih banyak kan gitu Pak tuh kalau pelawak tuh. Nah tapi sarjana saya belum pernah saya selesaikan. Saya janji sama ibu saya waktu itu. Tapi saya nggak ngomong sama ibu saya Pak. Saya ngomong nggak denger Pak. Kenapa? Ya ibu saya udah meninggal, kan? Mau ngomong apa lagi kan orang nggak ada. Ya. Akhirnya saya tunjukkan, tapi akhirnya selesainya itu sudah tidak ada Pak. Saya ke kuburannya Pak, saya ngomong sendiri. Sampai orang grogol datang, ngomong diri nih di bawah Pak. Nong saya lagi ngomong kan, ya. Iya di kuburan gitu Pak. Ya cuman apa ya Pak ya. Sebenarnya kalau di rumah juga kan bisa, cuma saya jalan aja. Mak, tuh deh tuh S1 gitu kan. Nah, kalau ini ngomong aja diri gitu. Ya cuman apa ya rasa kebanggaan bisa nyampein lah ya. Iya gitu karena saya punya utang utang yang tadi dipertanyakan utang sama ini orang juga penasaran baru tahu sekarang ya. Iya itu seperti perumahan Pak kantor perumahan penasaran tadi ya. Kan yang jual rumah tuh kantornya penasaran. Ini ada lagi Bang dari Arfan Sahdat 7913 gaming ada lagi gaming 007. Luar biasa nih. Impian sebuah harapan apa Bang Komeng yang belum tercapai sampai hari ini? Saya tuh tidak pernah punya dan tidak akan mau punya harapan Pak. Harapan itu juara 4, saya maunya juara umum Pak. Iya. Jadi saya nggak pernah mau harapan. Nggak ada ya. Apa ya? Ada orang bilang hidup ini jalanilah seperti air mengalir Pak. Iya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Tetap mengalir tapi tetap dikendalikan. Iya. Lah kalau dia ngalir mentoknya ke batu apa ke yang kuning kan repot Pak. Repot. Tetap harus kita kendalikan ya kan. Jadi mengalir tetap mengalirnya ke daerah-daerah yang layak lah. Jadi saya tidak mempunyai apa. Yang penting sekarang maunya berbuat baik, itu dia makanya akhirnya masuk PMI gitu. Itu adalah salah satu untuk berbuat baik. Iya. Ini pertanyaan terakhir yang dapat baju saya Bang Komeng. Waduh. Ini luar biasa pertanyaannya nih. Ada kantongnya nggak tuh baju? Kalau ada kantongnya kan dompet Bapak ke bawah. Iya. Ini dari Rifki Hendy. Mau tanya dong Bang Komeng. Apakah benar agar tidak terkena angin duduk kita nggak boleh duduk dan harus berdiri terus? Nah itu bagus Pak pertanyaannya. Kalau angin duduk biarin aja. Ngapain suruh diri? Udah jangan diurusin. Orang yang suka ngurusin orang lain tuh nggak bener Pak. Udah makanya angin tuh mau duduk mau selonjoran terserah dia. Ya kan? Udah bilangin sama itu siapa ya Rifki saudaranya Rifai. Oh Rifai. Panggilannya Papa itu. Papa. Iya. Rifai. Ada lagi nama yang 300i Pak. Iya apa? Sapei. Sapei 300 kan? Iya. Sapei. Sampai I. Ya. Sampai I. Kalau cepet kan 100. Iya. Sampai 300. Oh sampai I. Ya, 300. Kan? 300i dong. Iya. Sampai I namanya 300i. Luar biasa 300i. Ya, itu. Iya. Itu nama sebenarnya itu. Oke, ini udah selesai Bang. Itu dapat boleh nggak Bang Komeng bikin sit up komedi? Jangan stand up, sit up aja. Nanti takut nanti angin biar enggak biar nggak diri anginnya saya dudukin Pak ya. Ini paham kan apa ini? Ini risol. Ya. risol. Ya. Nah, pakai suara abang dong Bang. Nah, sekarang udah begini. Itu tahun 90-an yang pakai itu. Ya. Kalau saya pakai suara itu malah orang nggak tahu. Nggak tahu. Itu Pak ya. Apa ya? Ini anggapan ini nggak ada kamera. Harus balik jati diri zaman orang nggak tahu wajah abang ini. Iya. Ini boleh disembunyiin wajahnya, boleh. Itu dia Pak. Muka saya waktu itu pernah dilipat waktu diomelin mertua. Jadi sekarang nggak bisa dilipat. Iya, karena nggak ada mertua saya. Saya bicara tentang kehidupan. Ya. Manusia hidup bagaikan selembar kertas putih. Tergantung apa yang akan ditulis di kertas itu. Kertas itu kadang-kadang wangi. Kadang-kadang kalau nggak kepake itu kertas dibuang. Bagaimana caranya kita kertas itu biar berguna dan ditulis.
Makanya jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Pepatah mengatakan, ini pepatah saya sendiri. Bener ya. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau kamu jadi orang lain, maka kamu jadi-jadian. Berarti dia siluman tuh Pak. Siluman. Oke, inspirasi Bang Komeng siapa sih? Benyamin Pak. Benyamin Sueb. Benyamin mau apapun dia tetap lucu. Iya. Ada satu yang menurut saya dia film tidak lucu. Itu film serius. Tapi dia mendapatkan Piala Citra. Itu luar biasa ya? Ya, saya pernah mendapatkan Citra waktu mau berenang biar kulit saya nggak kering Pak. Ya. Jadi jauh banget saya dengan Benyamin, tapi keinginan saya seperti dia. Saya pernah ditawarin main film serius, saya masih nggak bisa. Ya. Takut orang-orang nggak nerima. Nggak nerima apa adanya. Itu hebatnya Benyamin, dia mau menerima dan melakukannya dengan baik sampai mendapatkan Piala Citra. Ya. Gitu. Akhirnya saya masih yang berbau komedi. Terus penutup Bang, buat yang nonton nih, biar mereka semangat dengan lawakan Abang, maksudnya jangan stres, jangan dikasih motivasi Bang. Ya, kita ini kehidupan tuh tambah hari tambah sulit. Makanya kita jangan berada di satu titik, itu bisa menimbulkan kejenuhan. Jadi carilah sesuatu pelarian yang sifatnya positif. Seperti Pak Bas, bikin ginian, bikin apa. Mungkin secara ini kan ini pelarian, tapi menghasilkan. Negatif membantu orang lain juga. Nulis buku, tuh jangan nulis di tembok, lu diomelin sama satpol. Jadi berbuatlah sesuatu pelarian tapi yang positif. Jangan lari dari kenyataan. Nah itu Pak, kalau masih ada ibunya, hormatilah ibumu. Karena ibu itu segala sesuatunya. Ibu saya pernah ngomong Pak sama saya, dan saya juga pernah berbicara dengan ibu saya waktu masih hidup. Apabila hidupmu dalam kegelapan, bersujudlah di kaki ibumu Pak, lalu bisikan kepada ibumu, "Mak, bayar listrik dong." Oke Bang, ini terima kasih waktunya nih. Ya, sama-sama Mungkin Pak. boleh dong sekali dong yang lawak yang pakai bahasa itu Bang. Bahasa apa? Iya, bahasa yang uhui gimana? Kasih satu biar ketawa sebelum selesai Bang. Ya. Apa coba dikit aja lah. Ya, kalau itu masih belum ngomong sendiri Pak, kalau zaman itu. Belum. Masih ngomong berdua. Jadi harus ngobrol begini. Bapak nanya saya jawab. Ngomong apa saya? Iya, Bapak terserah mau ngomong apa. Kira-kira besok mau kemana apa gimana gitu. Bang Komeng besok mau kemana nggak? Besok pagi libur atau kerja atau nongkrong? Besok kalau bisa Pak Basuki ikut saya nonton. Itu nonton Pak Basuki nggak perlu ngeluarin duit, ya. Pokoknya ikut saya nonton tabrakan di tol ya. Nah, jadi nggak usah ngeluarin duit kan? Kita di pinggir jalan aja ya. Iya, terima kasih Bang Komeng, terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga semakin sukses di karirnya. Terima kasih waktunya. Pak Basuki semakin sukses, banyak membantu orang. Amin. Terima kasih Komendin sudah nonton channel saya, konten saya. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia, dan tuh banyak rezekinya. Salam Bengis.